Yang ketiga, kata Rasulullah, ini kata para ulama, kapan seseorang itu akan terjangkiti dengan penyakit cinta kepada dunia itu? Yang ketiga indikatornya itu apa? Sudah tidak peduli mana itu halal, mana itu haram. Jadi fitrahnya untuk membedakan mana yang halal dan mana haram itu rusak apa? Padahal Allah itu ngasih kepada kita perangkat iman, dengan perangkat itu kita itu sudah tahu mana halal, mana haram. Sebagaimana Allah telah memberikan kepada kita perangkat di dalam fisik kita, kita tuh bisa mengetahui kapan minuman basi, kapan minuman tidak basi. Itu sudah automatically. Sebagaimana dalam iman, kalau kita beriman itu otomatis kita itu akan diberikan oleh Allah, fitrah keimanan itu mengarahkan kita untuk paham, ini halal, ini haram. Lalu ditambah ilmu semakin tambah sempurna dan semakin matang. Orang kalau sudah senang sama dunia yang ketiga, kata para ulama, tidak peduli dia itu. Makanya perkataan mereka itu apa? Perkataan mereka itu kalau sudah kemudian kesengsem dengan dunia itu apa? Oh, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Dan tidak usah terlalu berat-berat deh hidup itu. Makanya kan sampai ada video yang viral yang pernah saya sampaikan di sini kan. Loh, kalau semuanya kerjanya bener, tidak kayak saya membuka panti pijat, dan neraka sepi, ini gitu. Coba itu gimana? Sudah kayak gitu. Akhirnya rusak. Padahal salah satu indikator kebaikan kita di dalam kehidupan kita itu apa, Pak? Harta yang halal, Pak. Orang kalau sudah kesengsem dengan dunia, tidak bisa, Pak. Dan kadang-kadang dikasih tahu ini halal, itu haram, susah, Pak. Kenapa? Orang yang jatuh cinta sama dunia itu sama dengan orang yang jatuh cinta sama seseorang. Susah dikasih nasihat. Kan saya sudah sering ngomong kan, ada 3 orang yang susah dikasih nasihat. Orang yang fanatik buta, susah dikasih nasihat. Tidak usah debat, tidak usah dialog. Ada orang kemudian kok fanatik, antum tidak usah dialog. Itu kayak nguras air laut, pegel iya kelar kagak. Yang kedua, orang yang susah dikasih nasihat itu siapa? Orang yang jatuh cinta. Orang yang ketiga yang susah dikasih nasihat itu siapa? Orang yang jatuh cinta sama dunia, Pak. Karena dia akan mencari pembenaran. Dia akan terus ngambil yang haram. Padahal maaf ya, yang haram tidak mengenyangkan. Haram itu tidak menjadikan dekat rezeki, Pak. Sebagaimana halal tidak pernah menjauhkan rezeki. Orang kan beranggapan, oh kalau enggak kayak gini enggak dapat. Ente dapat 100 juta. Tapi dalam sekejap Allah akan buat pengeluaran kamu itu jauh lebih banyak daripada sebelum kamu mendapatkan itu. Makanya rata-rata pengalaman orang, kalau kemudian dulu punya berkubang maksiat itu apa? Sering cerita kalau sudah hijrah. Saya dulu itu setiap hari dapat 10 juta, Ustaz, tapi tidak punya apa-apa. Kan gitu. Kenapa? Sekalinya kita nyentuh yang haram, Allah buatkan itu pintu-pintu pengeluaran itu jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Kenapa? Supaya Allah punya alasan menghabiskan rezeki yang sebenarnya bukan milik dia. Entah tiba-tiba mobilnya rusak kah, entah tiba-tiba ada sesuatu kah, yang kemudian akhirnya dalam sekejap uang itu kayak air, ngalir doang, hilang. Terus kayak gitu dia. Karena banyak orang yang beranggapan kalau yang haram itu mendekatkan rezeki, kalau yang halal menjauhkan rezeki. Itu bisikan setan. Dan akhirnya kemudian kita ngambil itu. Akhirnya tidak peduli halal dan haram. Makanya akhirnya rusaknya kehidupan kita dalam iman itu kalau sudah memasukkan barang yang haram. Anak kita itu kalau sudah kemasukan yang haram, kok kita suapin 100.000 dari yang haram, masuk bentuk daging, maka setiap daging itu tumbuh, setiap ada panggilan Allah dan Rasulnya, kita perdengarkan ke telinganya, sholat, masuk perintah itu dalam sholat, masuk ke tubuhnya, padam, Pak. Kenapa? Daging haram itu memadamkan panggilan Allah. Makanya para ulama dulu itu salaf itu sangat takut sekali kalau sudah berurusan dengan harta haram. Jangan sudah sampaikan, Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu bukan zina, bukan KDRT. Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu bukan karena nempeleng malaikat, enggak. Tapi Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga itu apa? Makan buah yang diharamkan oleh Allah. Dan itu pun cuma 1 gigitan, tok. 1 gigitan, tok. Sudah cukup bagi Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Ini prakteknya dalam kehidupan yang berat, Pak. Ngomong gampang. Sudah praktek susah, betul kalau bukan karena rahmatnya Allah.